Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cahya Farida Putri dengan NIM 231210460152 Fakultas Tadris Umum Prodi Tadris Bahasa Indonesia Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Kali ini saya akan menceritakan tentang fabel yang berjudul Persahabatan di Pohon Mangga. Di sebuah hutan yang hijau dan asri, hiduplah 3 ekor burung kecil yang sangat akrab. Mereka adalah Lira, seekor burung pipit yang baik hati, dan Nara, burung kenari yang ceria. Kemudian Sela, burung merpati yang bijaksana. Setiap hari mereka selalu bermain bersama. Mereka terbang dari satu pohon ke pohon lainnya, mencari makanan, bernyanyi, dan saling bercerita. Tempat favorit mereka adalah sebuah pohon mangga tua yang besar dan rindang. Pohon itu menjadi saksi persahabatan mereka. Suatu pagi, Lira datang sambil membawa beberapa butir jagung. "Teman-teman, lihatlah, aku menemukan jagung. Yuk kita makan bersama." Nara langsung tersenyum lebar. "Wah, enak sekali. Kebetulan aku sangat lapar." Sementara itu, Sela hanya tertawa kecil melihat kelakuan dua sahabatnya. "Kalian ini memang lucu, baru pagi saja sudah lapar." Mereka pun makan sambil bercanda dan tertawa. Semua burung yang melihat mereka tahu bahwa ketiga sahabat itu selalu saling berbagi dan saling menyayangi. Hingga suatu hari, sebuah kabar datang. Lira mendapat kesempatan untuk belajar di sebuah lembah yang jauh dari hutan. Di sana, ia akan belajar lebih mandiri, lebih berani, dan juga mampu terbang lebih tinggi. Meskipun mereka senang, Lira juga merasa sangat sedih karena Lira harus berpisah dengan kedua sahabatnya. Sebelum berangkat, mereka bertemu di pohon mangga. "Teman-teman, aku akan pergi belajar. Doakan aku ya," kata Lira. "Kamu belajarlah yang rajin. Kami akan menunggumu pulang," jawab Nara. "Iya benar, jaga kesehatanmu di sana, kami akan selalu mendoakanmu," tambah Sela. Mereka pun saling berpelukan. Kemudian, Lira mengepakkan sayapnya dan terbang menuju ke sebuah lembah. Perjalanan itu sangat jauh. Sesampainya di lembah, Lira harus menghadapi angin yang sangat kencang. Wush! Angin itu bertiup begitu kuat hingga tubuhnya hampir terbawa. Namun, Lira tidak pernah menyerah. Ia terus belajar terbang melawan angin yang sangat kencang, mencari makanan sendiri, dan menjadi burung yang lebih tangguh. Saat malam tiba, Lira sering memandang langit yang penuh bintang. Ia teringat kepada Nara dan Sela. "Aku rindu kalian. Aku akan belajar sungguh-sungguh di sini agar saat pulang nanti aku bisa membuat kalian bangga." Sementara itu, di hutan, Nara dan Sela masih sering berkumpul di pohon mangga. Mereka juga merindukan Lira. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai mengenal tempat-tempat baru, teman-teman baru, dan tanpa disadari, kehidupan mereka mulai berubah. Beberapa bulan kemudian, masa belajar Lira sudah selesai. Kemudian, dengan hati yang penuh kegembiraan, ia segera terbang dan pulang menuju hutan untuk bertemu dengan Nara dan Sela. "Hai Nara, hai Sela, aku sudah pulang." Nara dan Sela
menyambutnya dengan senyuman. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda. Mereka malah lebih banyak membicarakan tempat-tempat baru yang mereka temukan dan permainan baru yang mereka lakukan selama Lira pergi. Lira hanya bisa tersenyum sambil mendengarkan. Di dalam hatinya ia pun berkata, "Kenapa ya? Rasanya aku seperti ketinggalan banyak cerita." Namun, meskipun begitu, Lira tetap menjadi sahabat yang baik. Saat ulang tahun Nara, Lira bertemu dengan Nara dan memberikan sebuah kado. "Hai Nara, selamat ulang tahun ya. Ini aku ingin memberikan hadiah untukmu. Ini adalah buah beri yang paling manis untuk kamu." "Terima kasih ya Lira." Kemudian Sela memotong pembicaraan keduanya. Nara, ayo, katanya kamu ingin pergi ke danau yang baru itu." "Oh iya, ayo, kami pergi dulu ya." Mereka pun meninggalkan Lira di pohon mangga. Ketika ulang tahun Lira tiba, mereka lupa dan Lira duduk di pohon mangga sendirian sambil menunggu kedua sahabatnya. Mereka kemana ya? Matahari sudah meninggi, perlahan mulai tenggelam. Namun Nara dan Sela tidak kunjung datang. Lira pun berbisik pelan, "Mungkin mereka lupa." Kemudian Lira pulang ke sarangnya dengan hati yang sedih. Namun ia tidak marah, ia telah menerima keadaan. Lira sudah berteman dengan burung-burung yang lain, menjelajahi tempat-tempat baru, dan tetap menyapa Nara dan Sela ketika bertemu. Kemudian Nara dan Sela menyadari sesuatu, bahwa mereka kehilangan Lira. Mereka mengingat-ingat semua kebaikan Lira. Lira yang selalu memberikan mereka makanan, Lira yang selalu memberikan mereka hadiah saat ulang tahun, dan Lira yang selalu menunggu mereka di pohon mangga. Mereka pun segera mencari Lira. Saat bertemu, Nara berkata dengan wajah penuh penyesalan, "Lira, kami ingin meminta maaf. Kami terlalu sibuk bermain sampai lupa mengajakmu bersama kami." Sela menambahkan, "Iya benar, padahal kamu selalu menjadi sahabat yang baik untuk kami." Lira pun menjawab dengan tersenyum lembut, "Tidak apa-apa, aku memang sedih, tetapi sekarang aku mengerti. Kadang-kadang semua orang memiliki kesibukan dan jalan hidup yang berbeda." Nara pun bertanya pelan, "Apakah kamu masih mau menjadi sahabat kami?" Lira pun mengangguk kepala. "Tentu saja, sahabat kan saling memaafkan dan saling mengingatkan." Mereka bertiga pun saling berpelukan. Sejak hari itu, mereka kembali berkumpul di pohon mangga di setiap pagi. Mereka memang tidak selalu bersama setiap saat. Kadang-kadang mereka juga bermain dengan burung-burung yang lain. Namun, mereka tetap meluangkan waktu untuk saling menyapa, berbagi cerita, dan menjaga persahabatan mereka. Dari hal itu, mereka belajar bahwa persahabatan bukan berarti harus selalu bersama setiap saat. Persahabatan adalah tentang saling peduli, saling mengingat, saling menghargai, dan saling memaafkan. Demikianlah kisah persahabatan di pohon mangga. Semoga cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa memiliki teman baru bukan berarti melupakan sahabat lama.
Walaupun jarang bertemu dan memiliki kesibukan masing-masing, persahabatan akan tetap indah jika dijaga dengan kasih sayang dan penuh perhatian serta saling menghargai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.